Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadiran Allah sebagai tempat kita menggantung hidup dan berharap dalam kehidupan, sebagai zat yang maha rahman dan maha rahim, tempat kita meminta dan tempat kita mengadu. Tiada tempat yang lebih teduh untuk mengadu selain Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, hidup seorang hamba itu sedetik saja lalai untuk mengingat Allah, dalam detik itu pula kita dibujuk, dirayu dan diajak oleh syaitan. Karenanya marilah kita senantiasa di mana saja berada untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir serta beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pagar untuk mengawal daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Dalam kesempatan ini menjelang sepekan lagi bangsa ini berhadapan dengan sebuah pesta demokrasi yang kecurangan demi kecurangan sudah mulai dinukilkan oleh mereka yang punya kuasa, dan intimidasi demi intimidasi sudah terjadi bagi pihak yang tidak punya kekuasaan. Untuk menjadi cerminan dalam kehidupan kita, format kepemimpinan Islam kita sudah bahas. Kriteria kepemimpinan dalam Islam kita sudah bahas. Tuntutan, kewajiban memilih pemimpin kita sudah bahas. Maka dalam kesempatan singkat ini kita coba melihat format kepemimpinan mengikut pengalaman keacehan. Kenapa ini penting bagi kita? Karena format kepemimpinan Aceh tempo dulu itu sangat identik dengan format kepemimpinan Islam yang diformatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau memulai dari kepemimpinan Ali Mugayat Shah umpamanya, raja yang mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di bumi Aceh ini. Sebelumnya Portugis merajalela menjajah wilayah barat selatan yang bergelar dengan kerajaan Daya. Mereka juga menjajah kerajaan Aceh yang kemudian bergelar dengan Aceh Darussalam. Perancis juga menjajah wilayah Pedir yang sekarang bernama Pidia. Perancis juga menjajah kerajaan Samudera dan kerajaan Pasai. Juga kerajaan Lingge dan kerajaan Benua di Aceh Tamiang. Pada waktu itu, wilayah-wilayah kecil itu dipimpin oleh raja-raja kecil, dan Perancis itu menjadi induk kerajaan kecil yang menjajah kerajaan-kerajaan kecil di Aceh. Umat Islam diperbudak oleh Perancis. Ali Mugayat Shah tampil mengajak
bangsa Islam di Aceh ini untuk memerangi Portugis yang sedang nyenyak menjajah bangsa Islam Aceh. Mulai dari kerajaan Daya, karena di sana kepemimpinan penjajah sangat lemah sekali. Barat selatan yang bernama kerajaan Daya berhasil ditaklukkan oleh Ali Mughayat Shah. Rakyat di bekas kerajaan Jaya itu bergabung untuk menaklukkan kerajaan Aceh dan kerajaan Aceh Darussalam. Berhasil lalu menggasak kerajaan Pedir yang masih dikuasai oleh penjajah Portugis. Portugis kalah pasukan Ali Mughayat Shah yang terus bertambah pasukannya dari Aceh merhum Daya, dari kerajaan Aceh dan kerajaan Aceh Darussalam menaklukkan kerajaan Pedir di bawah penjajahan Portugis. Semakin marak dan semangat umat Islam untuk mendobrak kerajaan Samudra Pasir yang menjadi benteng terkuat kerajaan penjajahan Portugis. Sepekan, 7 hari 7 malam, Ali Mughayat Shah berperang dengan perang yang sangat dahsyat. Akhirnya kerajaan Samudra Pasir sanggup dikuasai oleh Ali Mughayat Shah. Selanjutnya kerajaan Linggi di dataran tinggi Gayo mudah saja ditaklukkan. Kerajaan Benua di Tamiang mudah saja ditaklukkan sehingga Portugis lari sampai ke Goa, ke kawasan Sulawesi dan juga lari ke India. Sebagian lari ke Malaka. Apa format kepemimpinan yang kita tengok di sini? Ali Mughayat Shah seorang sosok pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Ketika ditaklukkan semua bekas jajahan Portugis itu, Ali Mughayat Shah mengiktirafkan kerajaan Aceh Darussalam. Dan beliau memimpin negara Aceh Darussalam pada waktu itu dengan ketentuan syariat Islam. Jadi format kepemimpinan Aceh itu yang menjadi identitas keacehan, begitu dapat kuasa, begitu dapat kerajaan, begitu dapat kekuasaan, langsung mengisytiharkan kerajaan, pemerintahan, ditadbir, dipimpin mengikut ketentuan syariat Islam. Ketika Sultan Al-Qahar berkuasa sebelum Sultan Iskandar Muda, apa yang luar biasa dilakukan oleh Sultan Al-Qahar adalah putranya yang bernama Abangta ditangkap. Tidak jelas kenapa namanya seperti itu. Abangta ditangkap itu suka mengganggu orang, suka mengganggu rakyat, malah sampai membunuh orang yang dia tidak senang. Sehingga Sultan Alaiddin Al-Qahar memberlakukan hukum qisas terhadap putra mahkotanya sendiri sebagai calon pengganti beliau, karena sistem monarki kerajaan itu kepemimpinannya turun-temurun. Tapi Sultan Al-Qahar memberlakukan hukum hudud, memberlakukan hukum qisas terhadap rakyat yang bersalah, karena itu hukum Allah, syariat Islam. Hatta terjadi terhadap putranya sendiri diberlakukan hukum qisas. Dibunuh karena sudah membunuh orang lain. Terus kita beranjak kepada Sultan Iskandar Muda. Punya satu-satunya putra mahkota bernama Merah Pupuk. Ketika Iskandar Muda melakukan latihan perang-perangan di kawasan Samudra Pasai, semua perangkat kerajaan dari kaum militer pergi untuk latihan perang-perangan. Ketika kembali ke Kutaraja, pada waktu itu Banda Aceh ini bernama Kutaraja, dapat informasi bahwa Merah Pupuk sebagai putra mahkota Waliul Ahdi telah terlanjur berzina dengan seorang perempuan istri perwira muda.
Iskandar Muda sebagai raja yang adil segera membentuk tim verifikasi untuk melacak apakah betul informasi itu. Ketika tim bekerja, membuktikan bahwa Merah Pupuk terlanjur berzina. Segera Iskandar Muda memerintahkan Algojo untuk memberlakukan hukum hudud, dirajam karena Iskandar Muda punya anak, sudah menikah, sudah punya istri. Dalam hukum Islam, konteks hudud, orang yang sudah menikah, yang muhsan berzina, hukumannya rajam sampai mati. Orang yang belum menikah, ghairu muhsan berzina, cambuk 100 kali cambuk. Meskipun hari ini menikah tidak menikah dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tidak berlaku rajam. Itu ada sejarah tersendiri ketika seorang gubernur Aceh pada masa itu menolak rajam karena dia tidak paham syariat Islam, atau ada yang mengatakan karena dia pernah melakukan itu, takut dia lakukan yang kesekian kali, dia duluan yang kena rajam. Wallahu alam. Tapi Iskandar Muda memerintahkan pihak kerajaan laksanakan hukum Allah. Tiada hukum yang lebih tinggi di dunia ini selain hukum Allah. Inil hukma illa lillah. Tiada hukum yang berhak dilaksanakan oleh hamba kecuali hukum Allah. Manusia tidak berhak membuat hukum. Hukum sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjalankan saja hukum ciptaan Allah dan tidak boleh menandingi hukum Allah. Demikian tegas Raja Aceh tempo dulu. Ketika sebahagian pembesar kerajaan protes dengan berbagai cara, ada yang membisi, ya daulat tuanku, Merah Pupuk adalah putra mahkota waliul ahdi. Kalau kita rajam dia nanti habis usia sultan, tidak ada yang mengganti. Datang lain orang lagi memohon sangat kepada daulat tuanku, jangan dirajam karena dia adalah calon pengganti daulat tuanku. Di tengah-tengah permohonan rakyat untuk menyelamatkan seorang Merah Pupuk, Iskandar Muda menjawab, mati ane mepat jerat, gada hukum adan pat dajak raba. Tidak ada Raja Aceh hari ini yang tegas dengan hukum Allah seperti Iskandar Muda. Maka berlakulah hukum rajam terhadap putra mahkota sehingga Iskandar Muda meninggal dunia, digantikan oleh menantunya Iskandar Sani yang pendatang bukan bangsa Aceh asli, tapi karena putra mahkota sudah tidak ada. Dan ketika Iskandar Sani berakhir, digantikan oleh raja wanita karena Iskandar Sani tidak ada keturunan lelaki. Begitu adilnya pemimpin Aceh tempo dulu, dan itu menjadi kepribadian Aceh yang perlu kita telusuri dan kita ikuti, karena di sana ada kemuliaan Aceh. Di sana ada kemuliaan bangsa Aceh. Di sana ada kehormatan untuk bangsa Islam di Aceh. Manakala tipologi kepemimpinan seperti itu hilang dalam kehidupan bangsa Aceh hari ini, tatkala itu pula orang luar tidak lagi respek terhadap bangsa Aceh. Kalau terus kita telusuri ke belakangnya, ketika Sultan Muhammad Daud Shah lari menyelamatkan diri dari serbuan Belanda. Sultan Muhammad Daud Shah itu salah seorang sultan yang muda dinobatkan jadi sultan. Beliau tidak mampu mempertahankan serbuan Belanda, lalu menghindari dari tangkapan Belanda, karena kalau raja ditangkap, Belanda bisa klaim Aceh sudah jatuh. Maka Sultan Muhammad Daud Shah menghindari dari perkara itu. Akhirnya Belanda menangkap anaknya, menangkap istrinya, menangkap kerabat diraja semuanya, diancam. Kalau raja tidak menyerah, keluarga akan dihabiskan. Berdasarkan nasihat-nasihat para pembesar kerajaan, akhirnya Muhammad Daud Shah menyerahkan diri, tapi tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh. Menyerahkan diri wajar karena sayang kepada keluarga.
tapi tidak pernah menandatangani arah kata untuk menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Ketika itu berakhir, Aceh dipimpin oleh para pejuang seperti Tunku Syek Ditiro. Tunku Syek Ditiro dikirim surat oleh Belanda karena beliau berada di dalam rimba. Wahai Tunku Syek, turunlah, jangan hidup di gunung, digigit jamuk, dipacok ular dan sebagainya. Turunlah, kami akan jamin keselamatan Tunku Syek. Kami akan berikan fasilitas hidup kepada Tunku Syek. Kami akan berikan apa yang Tunku Syek mau bersama kami. Turunlah Tunku Syek. Bagaimana jawaban Tunku Syek Ditiro Muhammad Saman? Wahai para pembesar Belanda, beliau kirim surat balik. Silahkan kalian semuanya masuk Islam hari ini. Hari ini pula saya akan turun. Kita hidup berdampingan di bumi Aceh yang makmur ini. Kita menikmati hasil alam Aceh bersama-sama dalam bingkai keislaman, dalam bingkai keimanan, dan dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Mendengar, membaca surat Tunku Syek Ditiro seperti itu, Belanda naik darah. Apa yang kita petik di sana? Aceh pantang menyerah, ditawarkan duit, ditawarkan kekuasaan, dijamin keselamatan. Demi akidah Islamiyah, Raja Sultan Muhammad Daud Shah tidak akan pernah memberikan kekuasaan kepada Belanda. Tunku Syek Ditiro tidak pernah turun sebelum Belanda masuk Islam. Itu identitas leadership keacehan. Dan ini perlu kita hidupkan kembali supaya bangsa Islam Aceh ini ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Kalau mengikuti format kepemimpinan Indonesia hari ini yang sudah membaur dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Aceh, pada masa ini pula lah Aceh dipandang sebelah mata oleh mereka. Aceh dianggap orang yang bisa diutak-atik oleh mereka. Bagaimana perjuangan Cut Nyak Dien ketika Panglaut sudah lelah berjuang, para prajurit sudah banyak yang syahid, amunisi sudah tidak ada, konsumsi sudah habis, persenjataan sudah dirampas Belanda. Mencari jalan keluar, Panglima Laut mendekati Cut Nyak Dien, berbisik kepada Cut Nyak Dien, wahai Cut Nyak, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak punya lagi tentara, sudah banyak syahid. Kita tidak punya lagi amunisi, konsumsi, semuanya sudah dirampas. Marilah kita menyerah saja supaya kita bisa hidup nyaman. Di saat Cut Nyak Dien sudah tua renta, berzikir, mata sudah tidak terang lagi, dibisik oleh Panglaut seperti itu, segera jiwa kepahlawanan Cut Nyak Dien bangkit, berteriak, apa engkau bilang Panglaut? Engkau bilang kita tidak punya lagi senjata, kita tidak punya lagi tentara, kita tidak punya lagi konsumsi dan amunisi. Engkau harus ingat bahwa kita masih punya yang satu yang tidak pernah dipunyai oleh kafir-kafir itu. Kita masih punya iman di dada. Sebelum nyawa berpisah dengan badan, pantang kita menyerah kepada kafir-kafir Belanda. Itu kepribadian keacehan. Di mana pemimpin Aceh sekarang kita cari yang seperti itu, apalagi kepemimpinan perempuan. Terus kita turun lagi. Ketika Tunku Muhammad Daud Bere menjadi Panglima Mujahidin dalam serbuan Belanda kedua tahun 1948. Invasi pertama Belanda tahun 47 gagal. Invasi kedua dengan kekuatan militer yang kuat berhasil. Jakarta ditaklukkan. Soekarno-Hatta ditangkap. Orang-orang memindahkan ibu kota ke Jogja. Jogja ditaklukkan. Pemimpin negara pada waktu itu sudah bercerai-berai.
Muhammad Hatta memikirkan kalau tidak ada lagi orang yang bisa memimpin perjuangan di dalam negeri, cari orang di luar negeri, suruh pimpin mempertahankan kedaulatan Indonesia dari luar. Di luar ada Agus Salim sebagai duta besar keliling dunia. Di India ada L.N. Palar. Soekarno dan Muhammad Hatta mencari orang di dalam. Nampaklah Safruddin Prawira Negara, orang Banten yang mengasingkan diri ke Bukit Tinggi Sumatera Barat. Segera Muhammad Hatta mengirim kawat, karena dahulu tidak ada HP, tidak ada WA, tidak ada macam-macam. Kirim kawat telegram, mengangkat Safruddin Prawira Negara sebagai Presiden PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Safruddin Prawira Negara semestinya Presiden kedua di Indonesia setelah Soekarno. Tapi karena beliau orang Masyumi, dihitamkan nama beliau sebagai Presiden kedua oleh Soekarno yang beraliran nasionalis komunis, karena Masyumi beraliran Islamis. Pada waktu itulah Jogja sudah ditaklukkan, Jakarta sudah dikalahkan, Presiden dan Wakil Presiden sudah ditangkap, tidak ada pemimpin, tidak ada ibu kota, bermakna Indonesia sudah tidak ada. Tampil Gubernur militer untuk wilayah Aceh dan Tanah Karo, Tunku Muhammad Daud Bereh, memimpin perang Medan Area. Dengan perang Medan Area itulah Indonesia terselamatkan. Ada Radio Rimba Raya yang mengumandangkan informasi tentang perang Medan Area. Seluruh wilayah Indonesia sudah ditaklukkan oleh Belanda dalam invasi kedua, tinggal Aceh. Informasi Radio Rimba Raya ditangkap oleh Radio New Delhi di India. Menyebarkan informasi itu sampai ke PBB. Dengan informasi itulah PBB mengklaim kepada Belanda bahwa Indonesia masih wujud, yang sebelumnya sudah diklaim Belanda Indonesia sudah jatuh ke tangan mereka kembali. Jadi wujudnya Indonesia ini karena Aceh, karena ulama Aceh, karena pemimpin Aceh, dan karena perjuangan umat Islam Aceh mempertahankan Medan Area di Sumatera Timur, bawa beras ke sana, bawa kerupuk mulyang ke sana, bawa emas ke sana, bawa duit ke sana untuk mempertahankan Islam dan negara tercinta. Ini yang tidak diketahui oleh generasi muda hari ini. Mungkin generasi tua pun tidak tahu. Apa yang terjadi kemudian? Ketika Indonesia wujud, Soekarno jadi presiden, dia berjinak-jinak dengan komunis. Tunku Muhammad Daud Bereh dibiarkan, tidak dipeduli lagi. Beliau minta Aceh berlaku syariat Islam. Soekarno berpidato di Amuntai, Kalimantan Timur. Tidak mungkin kita berikan syariat Islam untuk Aceh karena Indonesia ini bukan negara Islam. Bagaimana saudara kita yang Hindu di Bali? Bagaimana saudara kita yang Kristen di Manado? Dia pidato di Salemba dulu, Universitas Indonesia, kampusnya di Salemba, dengan pidato yang sama. Membuat Tunku Muhammad Daud Bereh yang telah mempertahankan Republik ini mendidih darahnya. Akhirnya bergabung dengan DITI melawan kezaliman Soekarno yang beliau istiharkan Republik Indonesia Komunis, RIK. Ketika terjadi perdamaian, ini yang menarik poin ujungnya. Beliau dijemput oleh umat Islam Aceh bergabung kembali dengan masyarakat dari Rempah di Aceh Timur, turun bergabung dengan masyarakat. Panglima Kolonel Yasin pada waktu itu memberikan rumah kepada Tunku Muhammad Daud Bereh. Yasin berucap, "Abu jangan pulang lagi ke Brunun. Abu duduk di Banda Aceh, Abu buat pengajian untuk kami di Masjid Raya setiap malam." Itu rumah di Lamprin untuk tempat tinggal Abu. Yang menjadi Wisma Lamprit hari ini, itu rumah dikasih kepada Tunku Muhammad Daud Bereh. Apa jawab Tunku Muhammad Daud Bereh? "Ananda Kolonel Yasin, kalau mau berikan rumah kepada saya, berikanlah 300 rumah. Mau saya bagi-bagikan kepada kawan-kawan yang seperjuangan dalam gunung kemarin dulu. Kalau beri saya 1 rumah, saya masih punya rumah sendiri di Bereh sana." Terdiam Kolonel Yasin. Ini format
dan model identitas kepemimpinan Aceh. Tidak lupa jabatan, tidak lupa harta, apalagi korupsi dan tipu daya. Ini yang perlu kita munculkan kembali kalau kita mau Aceh dipandang mulia oleh bangsa luar. Kalau maju anggota DPR, maju bupati, wali kota, gubernur segala macam, menyalup tubuh rakyat dengan manisan supaya dipilih oleh rakyat. Ketika terpilih, mempermainkan anggaran APBA, mempermainkan anggaran APBK, itu bukan format kepemimpinan Aceh dan itu bukan kepribadian Aceh. Ketika kita kaitkan dengan kepemimpinan Islam, semua yang dilakukan oleh orang tua kita di Aceh dahulu sudah duluan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Madinah, mempertahankan Makkah, sebagaimana Tunku Siditra Sultan Muhammad Daud Shah mempertahankan Aceh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperluas wilayah sampai ke Yaman, ke negeri Syam, sudah dilakukan juga oleh orang tua kita Sultan Mughayat Shah, Ali Mughayat Shah. Ketika Iskandar Muda menguasai seluruh Sumatera, menguasai Melaka, menguasai Kedah, menguasai Pulau Penang, hampir seluruh semenanjung Malaysia dikuasai oleh Raja Sultan Iskandar Muda. Itulah format dan kepribadian kepemimpinan Aceh yang perlu dipikirkan oleh umat Islam Aceh hari ini, bukan memikirkan legislatif dan eksekutif yang dengan memperoleh legislatif eksekutif itu menambah dan menumpuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak faham format dan identitas kepemimpinan Aceh tempo dulu yang Islam punya sangat jauh dipahami. Semoga saja menjadi pencerahan bagi kita dan tidak salah langkah dalam hidup dan kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.